Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Saya Siti Halimatus Salandia dengan NIM 201420116 dan adapun anggota kelompok saya yang pertama Denny dengan NIM 201420086, Bagas Ramadan 2014-20-101, Adistia Anggraini 2014-20-104. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang pegadaian syariah. Baiklah, selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan pengertian rahan. Dalam pengertiannya, rahan adalah barang yang digadaikan. Rahan adalah orang yang menggadaikan. Sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Jadi gadai atau juga arahan adalah suatu perjanjian utang piutang antara dua pihak atau beberapa pihak tentang persoalan benda dan menahan suatu barang sebagai jaminan utang yang memiliki nilai harta menurut syarak. Selanjutnya adalah sejarah dari pegadaian syariah. Jadi, lembaga gadai ini berasal dari Italia yang lalu berkembang ke seluruh dataran Eropa. Di Indonesia, terbitnya PP per 10 pada tanggal 1 April 1990. Dapat dikatakan, adapun landasan hukum penggadaian syariah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan beramalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Adapun al-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang digadaikan itu tidak boleh ditutupi dari pemilik yang menggadaikannya, baginya adalah keuntungan, dan tanggung jawabnya adalah jika ada kerugian atau biaya. Hadis riwayat Syafi'i dan Daruqutni. Selanjutnya saya Denny dengan NIM 201420086. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan gadai syariah. Ketentuan gadai, ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapatnya bahwa penggadaian dapat sah jika sudah memenuhi 3 syarat, yaitu harus berupa suatu barang karena utang tidak dapat digadaikan. Yang kedua, penetapan kepemilikan penggadaian atas suatu barang yang digadaikan tidak terhalang. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat dijual jika sudah pada masa pelunasan utang gadai. Materi selanjutnya adalah akad perjanjian. Akad perjanjian ini ada 3. Yang pertama, akad al-qardul hasan. Akad tersebut dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk kebutuhan konsumtif. Yang kedua, akad al-mudarobah. Akad tersebut dilakukan untuk para nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Yang ketiga, akad bai al-muqayyadah. Untuk sementara akad tersebut bisa dilakukan apabila rahin menginginkan menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan yang produktif. Artinya, dalam menggadaikan nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Materi selanjutnya adalah aspek pendirian penggadaian. Aspek pendirian penggadaian itu ada 5. Yang pertama, aspek legalitas. Yang kedua, aspek permodalan. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia. Yang keempat, aspek kelembagaan. Yang kelima, aspek sistem dan prosedur. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan pegadaian syariah dan konvensional. Yang pertama, persamaan antara pegadaian syariah dengan konvensional. Pertama,
Jika batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Kedua, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Kemudian, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari barang yang digadaikan tersebut. Kemudian kita akan berlanjut ke persamaan pegadaian syariah dan konvensional. Yang pertama, dalam hukum Islam dilaksanakan atau dilakukan secara sukarela berdasarkan tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan pegadaian konvensional mempunyai prinsip tolong-menolong dan juga mencari keuntungan dengan menggunakan bunga atau sewa modal. Kemudian dalam hukum Islam, lahan berlaku kepada seluruh benda, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak. Dalam konvensional, hanya terdapat benda yang bergerak. Kemudian dalam pegadaian syariah tidak ada istilah bunga, sedangkan di konvensional terdapat bunga. Kemudian kita berlanjut ke kendala dan strategi. Kendala yang pertama yang dihadapi adalah pegadaian syariah baru sebagai suatu sistem keuangan, oleh karenanya menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Yang ketiga, pegadaian syariah sendiri kurang populer di masyarakat. Strategi yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengoptimalkan produk yang sudah ada, mempertahankan surplus pegadaian, memasarkan produk yang lebih menguntungkan, kemudian membuat posisi keuangan yang lebih liquid dan solvable. Sekian. Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.